Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rostiani dari kelas 11 IPA 2. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai struktur, organisasi, dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu ya foto atau gambar berikut ini. Waktu kita langsung ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, membran sel. Membran sel ini merupakan bagian komponen paling luar dari organel sel. Memiliki fungsi yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Hal ini disebabkan karena membran sel itu bersifat selektif permeabel, yang artinya dapat menyelektif zat-zat yang masuk ke dalam sel. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada inti sel atau nukleus. Inti sel ini berperan sangat penting dalam organisme sel karena berfungsi untuk pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Masuk yang ketiga yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma atau plasma sel merupakan semua bagian organisme sel kecuali inti sel dan membran sel. Fungsi sitoplasma sendiri adalah tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Oke, kita masuk yang keempat, yaitu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terdiri dari RE kasar dan RE halus. Retikulum endoplasma bisa kita sebut juga sebagai sistem transportasi, karena fungsinya yaitu untuk mengedarkan, menghasilkan, dan menyimpan produk sel. Sekarang kita masuk yang kelima, yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan sekelompok kantong-kantong atau vesikula pipih yang dikelilingi oleh membran. Badan Golgi ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk membentuk plasma sel. Yang kedua yaitu untuk membentuk kantong-kantong atau vesikula untuk sekresi. Yang ketiga yaitu untuk membentuk akrosom pada spermatozoa. Dan yang terakhir yang keempat yaitu untuk membentuk dinding sel pada tumbuhan. Next, kita masuk yang ke-6. Jadi, ke-6 itu saya akan bahas mengenai ribosom. Ribosom ini merupakan organel terkecil yang berdiameter 17-20 mikron. Fungsinya yaitu untuk sintesis protein. Yang ke-7. Yang ke-7 itu ada lisosom. Lisosom ini berasal dari RE atau badan Golgi yang berfungsi untuk mencegah enzim-enzim. Lisosom ini ukurannya juga sangat kecil, tapi dibandingkan dengan ribosom ukurannya lebih besar lisosom ya. Kita masuk yang ke-8, yaitu ada vakuola. Vakuola ini merupakan organel bermembran tunggal yang berisi cairan. Fungsinya contoh pada hewan bersel satu, amuba atau paramecium. Vakuola ini memiliki 2 fungsi pada hewan tersebut. Yang pertama sebagai vakuola makanan, fungsinya untuk mencerna makanan. Dan yang kedua yaitu sebagai vakuola kontraktil atau sebagai osmoregulator. Kita masuk yang ke-9 yaitu ada plastida. Plastida merupakan bahan organel dalam sitoplasma yang memiliki fungsi dan struktur khusus. Jadi, plastida ini hanya dapat ditemukan pada tumbuhan. Contohnya yaitu pada protista. Fungsi plastida pada tumbuhan yaitu sebagai kelangsungan hidup. Contohnya seperti makan, minum, dan juga bernapas. Yang ke-10 yaitu ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel. And last but not least 11 yaitu ada sentrosom dan sentriol. Sentrosom digambarkan sebagai suatu organel sel khusus di dekat nukleus yang berperan dalam pembelahan sel. Sentrosol ini mengandung sentriol dan merupakan tempat munculnya benang-benang gelendong pada saat pembelahan sel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kehilapan dalam menyampaikannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam wastaqbiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.